Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kembali kita berada di jalan tol Jati Bening menuju ke arah Halim, dan sebentar lagi kita akan masuk ke gate-nya. Di depan nanti kita akan melihat perihal update atau progres dari pemasangan girder baja yang sudah dirakit kemudian dibentangkan dari sisi utara ke sisi selatan di kawasan Jati Cempaka, yaitu untuk sebagai rangka dasar dari pembuatan jembatan tol yang baru anti lob yang berupa tapal kuda, di mana jembatan lamanya itu saat ini masih dipergunakan, hanya saja ground clearance dari atas jembatan sampai ke si layang beton yang ada di atas kita ini itu cukup rendah, yaitu 1,7 meter ya. Nah, diharapkan jembatan yang baru ya itu dapat selesai di akhir Juli ataupun di awal Agustus sudah bisa dilewati, sehingga kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan yang lebih tinggi itu dapat melewati jembatan yang baru ini tanpa harus memutar atau lewat jalur lain ya. Kita bayar tol terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah jembatan anti lob ya. Nah, kemarin ya di video kita sebelumnya sudah terpasang dua girder baja ya. Girder baja itu sendiri didatangkan dari satu lokasi, kita tidak tahu, namun dalam bentuk potongan-potongan ya, kemudian itu dirangkai, dirakit, dibaut sehingga menjadi panjang ya. Panjangnya itu bisa melintang dari sisi utara ke sisi selatan atau dari sisi kanan kita ke sisi kiri tanpa harus ada pilar di tengah tol ya. Tentunya itu akan menghemat pekerjaan ya, daripada harus membuat satu pilar lagi atau satu tiang seperti ini. Ini kan ada tiang di tengah ya. Sedangkan yang ada di depan kita itu si pilar-pilarnya langsung tersambung dari kiri ke kanan karena dirakit ya. Model box baja atau girder baja seperti ini mirip dengan yang ada di tol Becakayu Ujung seksi 2A di Jalan Ahmad Yani ya, dan juga mungkin yang panjang-panjang itu seperti di tol Becakayu yang ada di Perumpung ya. Nah, biasanya ini per hari ya, kalau kita perhatikan itu satu girder baja yang dipasang. Jadi jumlah total yang dibutuhkan sepertinya kalau kita hitung ya itu adalah 6 ya. Sedangkan hari ini adalah di tanggal 6 Juli dan harusnya terpasang 3 ya. Kemarin kan 2 ya, 2. Satu lagi di sini yang dapat kita lihat di bagian kiri ya, sebelum kita sampai di sana, ini ada pekerjaan pengurukan tanah, kemudian ada fondasi yang dibuat. Nah, kita tidak tahu itu untuk apa, mungkin dari satuan kerja KCIC atau satuan kerja yang lain yang punya kepentingan bisa memberikan informasi di sana apakah untuk ada terkait dengan banjir atau bagaimana ya. Ya, kita sudah sampai di rest area kilometer 6B. Di sini akan kita lihat lebih dekat ya tentang si bentang jembatan yang baru ya. Rangka dari jembatan yang baru. Harusnya kalau 3 girder terpasang itu sudah 50% dari rangka dasar jembatan sudah terlaksana ya. Tinggal meneruskan 50% lagi sehingga rangkanya dapat terpasang sepenuhnya, ada 6. Lalu dapat dilakukan proses-proses selanjutnya seperti membuat tatakannya ya dari bondex kemudian dicor seperti itu ya. Di kanan ya, di bagian kanan kita lihat itu adalah akses turun menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Nampaknya juga sudah mulai akan persiapan cor. Di sebelah kiri dapat kita lihat ya, ini membentang ke arah kanan si girder bajanya. Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, sudah 3 girder baja terpasang di sini, kemudian sisanya masih ada di bagian kiri, 1, 2, nampaknya ada 3 ya. Jadi ada 6 seluruhnya, dan kren-kren siap melakukan pemasangan. Biasanya dilakukan di malam hari ya. Tadinya si girder bajanya ada di sini, potongan-potongannya, namun dibawa ke arah kren dan si kren membantu merakit, kemudian memindahkan untuk dibentangkan setelah selesai dirakit. Di bagian kiri ini banyak truk-truk ya. Kita tidak tahu ini truknya ada kepentingan atau memang ada material-material yang dibawa untuk kelanjutan dari konstruksi yang ada di sini, pengatapan atau pembuatan atap dari kawasan area transisi ya, area transisi kereta cepat di Kota Bandung, di mana si keretanya tadi turun ya ke subgrade atau ke arah tanah dari layang lalu masuk ke dalam sini,
kemudian nanti akan terus ke kanan menyeberang dari terowongan. Ya, di bagian sini tentu si kawasan area transisi makin ramah, makin rendah, dan pekerja-pekerja nampaknya makin banyak dikerahkan ya dari hari-hari sebelumnya yang kita lihat ya. Nah, di bagian sini ini sudah masuk ke dalam terowongan. Ini hanya bisa dilihat dari atas ya, dari beberapa video sahabat kita. Lalu di bagian sini si tunnelnya menyeberang ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini dapat kita lihat itu ada pembuatan pagar-pagar ya. Kemudian juga masih menyelesaikan bagian dari kawasan area transisi yang ada di Halim. Ada juga membuat atap seperti itu. Sama yang dilakukan dengan yang ada di Pondok Gede ya, sebelum keluar Pondok Gede. Kemudian di Halim sendiri ya masih ada penyelesaian finishing untuk mengintegrasikan LRT Jabodebek dengan si kereta cepat Jakarta Bandung stasiunnya ya. Dan di video-video kita itu ada rangka-rangka ya di Skybridge yang dibuat yang menyambungkan, ada satu ruangan ya, ruangan penghubung. Nah, itu di samping stasiun LRT, kemudian nanti ada Skybridge menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, kita sampai di gerbang tol Halim ya. Ini kemarin di video kita juga kemungkinan akan diberlakukan yang namanya MLFF, multi lane free flow. Jadi semua banyak lane ya, banyak jalur di sini. Nanti itu akan ada satu sensor saja tanpa harus ada gate seperti ini ngantri, dan kendaraan bisa lewat ya. Terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat.